Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanto Saputra dengan 3 digit NIK saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu materi tentang DAC dan PWM. Kemudian nanti saya akan memberikan video percobaan saya menggunakan hardware tentang DAC dan PWM ini. Nah, pada video kali ini percobaannya kita ada 4. Yang pertama yaitu percobaan 1, DAC voltage output. Di sini menggunakan SP32 dan STM32, kemudian ada resistor, lalu ada LED sebagai indikatornya. Kemudian percobaan keduanya mengontrol sudut dengan nilai ADC, yang dimana menggunakan ESP32 dan STM32, lalu menggunakan servo SG90. Lalu percobaan 3, LED PWM DAC. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu project dari kelompok saya sendiri. Nah, lanjut kembali lagi ke materi DAC dan PWM. Oke, pada slide pertama yaitu apa itu DAC. DAC adalah konsep pengubahan data digital berbentuk biner dari tegangan analog yang kontinu. Salah satu teori yang mendasarinya adalah rangkaian bagi tegangan R2R ladder yang menggunakan dua nilai resistor untuk mengubah kombinasi bit digital menjadi level tegangan yang proporsional secara presisi. Kualitas sinyal ini sangat ditentukan oleh resolusi, yakni spesifikasi yang mengatur kehalusan tahapan output. Resolusi dihitung dengan rumus 2N, di mana N adalah jumlah bit. Sebagai contohnya, yaitu DAC 8 bit memiliki 256 tingkatan, sedangkan 12 bit memiliki 4096 tingkatan yang membuat gelombang jauh lebih halus. Selain itu, terdapat rentang output yang membatasi tegangan dari 0 volt hingga tegangan referensi maksimal. Besaran kenaikan perlengkah atau clash signifikan bit atau LSB dapat dirumuskan dengan LSB sama dengan tegangan referensi per 2 pangkat N min 1. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu apa itu PWM. PWM merupakan teknik manipulasi lebar pulsa digital untuk menghasilkan tegangan analog rata-rata atau pseudo analog. Parameter utamanya adalah duty cycle, yaitu persentase waktu di mana sinyal berada dalam logika tinggi selama satu periode penuh. Tegangan rata-rata dari sinyal ini dapat dihitung dengan persamaan V output atau tegangan output sama dengan tegangan maksimal dikali duty cycle per 100%. Nah, parameter penting lainnya adalah frekuensi yang menentukan seberapa cepat siklus sinyal berulang dalam 1 detik. Frekuensi tinggi sangat dibutuhkan agar perangkat seperti motor mekanik dapat bekerja dengan halus tanpa suara mendengung dan lampu tidak terlihat berkedip. Untuk mendapatkan tegangan DC yang murni dari sinyal kontak PWM, para insinyur biasanya menambahkan filter RC atau resistor kapasitor yang berfungsi sebagai penyaring untuk membuat riak frekuensi tinggi. Halnya itu ada di AC versus PWM. Dalam memilih antara kedua teknologi ini, pendekatan sangat bergantung pada bentuk sinyal akhir yang dibutuhkan. DAC menghasilkan tegangan analog murni dan kontinu dengan keunggulan presisi tinggi tanpa riak. Namun, perangkat kerasnya lebih mahal dan seringkali membutuhkan penguatan tambahan OP-AMP untuk beban berat. Sebaliknya, PWM menghasilkan sinyal digital berkedip yang sangat efisien dan minim panas, meskipun berisiko menyebabkan intervensi elektromagnetik dan membutuhkan filter khusus untuk menjadi tegangan murni. Oleh karena itu, DAC sangat ideal digunakan saat Anda membutuhkan kehalusan gelombang mutlak seperti pada perangkat audio atau instrumen presisi. Nah, sementara itu, PWM merupakan pilihan utama saat Anda membutuhkan efisiensi untuk mengontrol daya listrik tingkat tinggi seperti pada motor DC, motor servo, atau dimmer LED. Selanjutnya yaitu implementasinya pada ESP32. Mikrokontroler ESP32 sangat diunggulkan dalam pemrosesan sinyal karena sudah dibekali dengan dukungan perangkat keras internal untuk DAC maupun PWM. Untuk kebutuhan analog murni, ESP32 memiliki dua saluran DAC 8 bit internal yang terhubung secara fisik pada pin GPIO25 dan GPIO25. Fitur ini sangat praktis untuk menghasilkan gelombang suara sederhana secara langsung tanpa memerlukan tambahan komponen luar. Sementara untuk modulasi pulsa, ESP32 menyediakan subsistem LEDC PWM. Meskipun awalnya didesain khusus untuk mengontrol pencahayaan LED, sistem ini sangat mumpuni untuk mengendalikan perangkat mekanik berat. Sistem LED ini mendukung pengaturan resolusi secara dinamis hingga 16 bit dan jalurnya dapat diarahkan ke hampir semua pin GPIO secara sangat fleksibel melalui perangkat. Selanjutnya yaitu implementasinya pada STM32. Nah, pendekatan konversinya pada STM32 memiliki karakteristik yang berbeda karena arsitekturnya sangat mengandalkan ketangguhan timer perangkat keras. Sebagian besar dasar seperti STM32, F1, F10, 3 atau yang sering dikenal dengan build tidak memiliki modul DAC internal. Untuk memenuhi kebutuhan sinyal analog murni pada papan ini, desainer biasanya harus memasang IC eksternal melalui jalur I2C atau rangkai filter RC pada pin PWM yang ada.
Meskipun kekurangan di AC bawaan STM32 sangat mendominasi melalui timer PWM atau capture atau compare kelas industri, fitur output compare pada microcontroller ini memungkinkan pembuatan sinyal PWM multisaluran yang bekerja secara sinkron dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, menjadikannya standar esensial untuk kontrol motor 3 fase atau inverter dalam dunia otomasi. Selanjutnya yaitu aplikasi dan kasus penggunaan. Nah, implementasi DAC dan PWM di dunia tak terbagi jelas berdasarkan cara kerja beban yang dikendalikan. Untuk pemrosesan audio dan suara, DAC adalah syarat agar rekaman suara dan atau musik dapat direproduksi secara jernih dan bebas dari noise digital. Di sisi mekanik, aktuator seperti motor DC dan servo sepenuhnya mengandalkan PWM, di mana kecepatan putar atau sudut derajat motor diatur secara efisien oleh lebar pulsa tanpa mempedulikan fluktuasi tegangan. Sistem pencahayaan atau LED dimming juga memanfaatkan efisiensi PWM agar sisa energi listrik tidak terbuang sia-sia menjadi panas saat meredupkan lampu. Sebaliknya, dalam bidang instrumentasi dan otomasi industri, DAC kembali menjadi pemeran utama untuk mengkalibrasi alat ukur sensitif, mensimulasikan antarmuka berbagai sensor, atau menampilkan grafik aliran tegangan secara halus ke antarmuka perangkat lunak. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Nah, DAC atau digital to analog converter menghasilkan tegangan analog murni dan kontinu berbasis R2R ladder yang kualitasnya ditentukan oleh resolusi dan rentang output, menjadikan wajib untuk audio dan instrumen presisi. Sebaliknya, PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik efisiensi daya yang memanipulasi pulsa digital, duty cycle, dan frekuensi untuk menghasilkan tegangan rata-rata sangat ideal untuk mengontrol beban berat seperti motor, servo, dan lampu LED, meski butuh filter RC untuk menjadi tegangan DC murni. Untuk implementasinya, ESP32 sangat praktis karena terintegrasi dengan DAC 8 bit bawaan dan sistem LEDC PWM fleksibel. Sementara itu, STM32 unggul sebagai standar industri melalui timer PWM berpresisi tinggi untuk kendali motor kompleks, meskipun seri dasarnya tidak memiliki DAC internal. Singkatnya, pilih DAC untuk kehalusan sinyal mutlak dan PWM untuk efisiensi daya aktuator fisik. Nah, mungkin materi yang saya berikan kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan saya lanjut dengan video penjelasan program. Setelah video penjelasan program, lanjut video saat saya simulasi langsung pada hardware. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program percobaan pertama menggunakan ESP32. Nah, pada program kali ini kita menggunakan software VS Code. Oke, langsung aja. Tujuan percobaan kali ini menggunakan ESP32. Yang pertama ada baris pertama ada include Arduino.h, yang dimana ini adalah library yang wajib di VS Code Platform I/O. Lalu pada baris ketiga ada const integer DAC pin 925, yang dimana ini menggunakan pin DAC 1 fisik bawaan dari ESP32 nya. Lalu void setup, yang dimana jalur DAC murni tidak memerlukan inisialisasi pin mode. Lalu ada void loop, yang dimana loop 1 menaikkan tegangan dari 0 ke tingkat 3.3 volt. Lalu kemudian ada for integer saat i sama dengan 0 titik koma i kurang dari sama dengan 255 titik koma i plus. Lalu ada DAC write, DAC pin koma i, dimana ini penting untuk mengeluarkan tegangan analog murni berbasis nilai 8 bit sampai 255. Lalu ada delay 10, yang dimana ada penjedaan sekitar 10 milisekund dan perubahan kecerahan dan transisinya halus. Lalu pada loop 2 yaitu menurunkan tegangan dari 33 volt kembali ke 0 volt. Ada for integer i 255 i kurang dari 0 titik koma i min DAC pin i menurunkan tegangan analog secara bertahap pada pin GPIO 25. Lalu delay 10, dimana fungsinya adalah jeda transisi redup light. Kemudian ada dari platform I/O nya, ada platform I/O nya yang mana ada ENF ESP32dev, lalu ada platform yang menggunakan ESP Resif 32, lalu boardnya menggunakan ESP32dev, firmware-nya Arduino, monitor speed-nya 115200, yaitu monitor speed ini penting untuk menginstruksi VS Code untuk mendownload library servo otomatis. Lalu ada libdev sama dengan yaitu sebagai pengatur servonya. Oke, mungkin penjelasan program pertama menggunakan program percobaan pertama menggunakan ESP32 cukup sekian. Mungkin selanjutnya ada video saat saya mensimulasikan langsung ke hardware-nya. Untuk percobaan 1 DAC voltage menggunakan ESP, untuk rangkaiannya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada osiloskop,
Kemudian untuk programnya seperti itu bisa dilihat menggunakan Arduino.h, kemudian LED pinnya di pin 18, kemudian PWM frekuensinya di 5000. Kemudian program kita build dulu. Setelah di build nanti muncul sukses seperti itu. Sebelum diupload jangan lupa dicolokkan dulu USB-nya. Terus di sini untuk lampunya, LED-nya, dan input resistor masuk ke pin VSP GPIO-nya ya. Terus kita di sini tidak menggunakan potensio. Kita copot dulu kabel yang ke potensionya. Setelah dicopot, masuk ke program lagi, kita upload. Nah, kita tunggu dulu sampai muncul tulisan sukses pada terminalnya. Nah, setelah sukses seperti ini, lampu akan nyala. Nih, kita masuk ke terminalnya dulu seperti itu, PWM-nya dan tegangannya seperti itu muncul pada terminalnya atau serial monitornya. Nah, tegangan puncaknya di 200 sekian. Setelah nyampe dengan puncak, maka tegangan akan turun. Nah, indikatornya pada LED-nya akan mati, kemudian nyala sampai tegangan PWM-nya mentok, lalu tegangan akan turun lagi sampai mati. Kemudian ini saya cek menggunakan osiloskop untuk melihat grafik dari PWM-nya. Nah, untuk grafiknya sudah terlihat. Nah, PWM, maka percobaan ini berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data percobaan 1 di AC voltage output tapi menggunakan STM32. Oke, langsung aja. Nah, untuk programnya sama, kita menggunakan VS Code. Program pertama yaitu ada library-nya dari Arduino.h, lalu ada consin PWM pin sama dengan PA8, di mana ini memilih pin PA8 yang terhubung ke hardware timer internal STM32. Kemudian ada board setup, terus pin mode PWM pin, output titik koma, yang dimana program ini penting sebagai mendeklarasi pin PWM sebagai output sirkuit pada STM32 nya. Lalu ada void loop, yang dimana loop satu ini mensimulasikan kenaikan tegangan analog melalui pulsa digital. Lalu di sini ada for integer i sama dengan 0.i, kurang dari sama dengan 255.i plus plus. Lalu ada analog write PWM pin, i, dimana program ini penting untuk mengatur duty cycle-nya PWM dari 0 hingga 100%. Lalu ada delay 10, yang dimana ini jeda waktu untuk perubahan kecerahan LED. Lalu loop 2, di sini ada loop 2 sebagai pengurangan lebar pulsa untuk meredupkan LED. Programnya sama, for integer ada for integer i sama dengan 255.i kurang dari dengan 0.i min. Terus ada analog write PWM pin, i, titik koma, yaitu menuliskan nilai duty cycle yang semakin mengecil. Lalu delay 10 sebagai waktu tunggu redup. Nah, perbedaan atas ini, jika untuk menaikkan sinyal PWM maka i-nya di sini plus plus, kemudian kalau untuk mengecilkan di sini i-nya min min. Oke. Selanjutnya untuk program pada platform I/O-nya seperti ini. Pertama ada PNF.2 Bluefield underscore V103C8, lalu ada platformnya STM32, lalu boardnya menggunakan Bluefield underscore F103C8, lalu networknya Arduino, monitor speednya di 115200, lalu upload protokol menggunakan ST-Link. Oke, mungkin program percobaan pertama menggunakan STM32 cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan video saat saya mensimulasikannya menggunakan hardware STM32-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan kedua
yaitu mengontrol sudut dengan nilai ADC menggunakan ESP32 dan STM32. Untuk pertama kali percobaannya di sini saya menggunakan ESP32. Terus untuk programnya pada baris pertama ada library dari include Arduino.h, lalu ada library include ESP32servo.h, yaitu fungsinya sebagai memanggil library dari ESP32 servonya yang di-download otomatis oleh platform I/O. Lalu di sini ada const int out pin 34, di mana fungsi baris program ini sebagai pin GPIO 34 dikonfigurasi sebagai input analog ADC dari potentiometer. Lalu baris kelima const int servo pin sama dengan 18, fungsi dari programnya yaitu pin GPIO 18 sebagai output sinyal dari PWN servo. Lalu ada servo myservo yang dimana membuat objek tanda bernama myservo untuk mengontrol motor. Di sini ada void setup. Nah, myservo.attack buka kurung servo pin tutup kurung titik koma, yang dimana baris program ini penting untuk mengikat objek servo ke pin fisik GPIO 18. Lalu ada void loop, mana void loop ini sebagai resolusi default ADC ESP32 adalah 12 bit, menghasilkan angka desimal 0 sampai 4095. Lalu di sini ada int ADC value sama dengan analog read pot pin titik koma, mana fungsi map digunakan untuk mengubah skala input ADC ke skala output sudut mekanik servo. Lalu ada int angle sama dengan map buka kurung ADC value 0,4095,0,180 tutup kurung titik koma. Lalu ada myservo right buka kurung angle tutup kurung titik koma, yaitu mengirimkan pulsa PWM yang sesuai agar servo bergerak ke sudut tujuan. Lalu ada delay 15 sebagai jeda aman selama 15 milisecond untuk memberikan waktu fisik bagi roda gigi servo bergerak. Nah, untuk platform lainnya sama seperti ini. Baris pertama ada ENV, titik 2 ESP32D, lalu platformnya ESP Receive 32, lalu boardnya ESP32D, lalu firmware-nya Arduino, monitor speednya 11500, lalu ada libdevs. Oke, mungkin program percobaan kedua menggunakan ESP32 cukup sekian. Mungkin selanjutnya video saat simulasi langsung ke hardware ESP32. Oke, pada percobaan 2 mengontrol sudut dengan nilai ADC menggunakan ESP32, untuk programnya seperti ini. Library-nya Arduino.h, kemudian ESP32servo.h seperti ini, dan kita build dulu programnya. Kita tunggu sampai muncul sukses. Nah, setelah muncul sukses baru kita upload. Nah, sebelum diupload kita colokkan dulu USB nya, jangan sampai lupa. Untuk rangkaiannya menggunakan ESP, tambahannya ada pada potensio dan motor servonya. Tuh, pinnya bisa dilihat. Untuk LED untuk motor servo dan potensionya masuk ke programnya, kita upload nunggu sampai muncul tulisan sukses seperti muncul sukses seperti itu. Kemudian setelah sukses kita masuk ke serial monitor, Ctrl Alt S. Nah, kita putar potensionya, maka motor servo akan mengikutinya. Nah, pada serial monitor akan menampilkan sudut dan ADC-nya berapa, sudutnya keluar nilainya berapa, seperti itu. Nah, setelah seperti ini maka bisa dikatakan praktikum ini berhasil.
Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang program percobaan 2 tapi menggunakan STM32, yang dimana pada program pertama tetap sama, ada input Arduino.h atau library dari Arduino.h, lalu ada input servo.h yang dimana memanggil library servo bawaan core STM32. Terus ada pada baris 4 cons int buat pin PA0 yang dimana pin PA0 dikonfigurasi sebagai input analog. Lalu ada cons int servo pin PA9 yang dimana PA9 dihubungkan ke kabel data servo. Lalu di sini ada void setup yang dimana ya, terus ada my servo titik attack buka kurung servo pin tutup kurung titik koma, yaitu mengaktifkan sinyal PWN servo berfrekuensi 50 Hz pada pin PA9. Lalu ada analog resolution 12 yang dimana default di VS Code memaksa ADC STM32 bekerja pada resolusi 12 bit 0 sampai 4095. Pada di sini ada void loop, ada int ADC value sama dengan analog read pin titik koma yang dimana membaca level, dimana baris ini berfungsi sebagai membaca level tegangan potensio menjadi nilai biner 0 sampai 4095. Lalu ada int angle sama dengan map ADC value 0 4095 0 180 berfungsi sebagai memetakan nilai biner tegangan 0 ke 4095 ke dalam derajat fisik 0 sampai 180 derajat. Lalu ada my servo titik right buka kurung angel tutup kurung titik koma, yaitu memperbarui posisi sudut lengan motor servo. Lalu ada delay 15 sebagai toleransi waktu pergerakan mekanis motor. Selanjutnya pada program platform I/O nya seperti ini sama. Pada baris pertama ada ANP Bluefield F103C8, lalu platformnya STM32, lalu barisnya Bluefield underscore V103C8, inputnya Arduino, monitor speednya 115.200, lalu output protokolnya menggunakan STT. Oke, mungkin penjelasan program percobaan kedua menggunakan STM32 ini cukup sekian. Selanjutnya video simulasi saya menggunakan hardware STM32. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program percobaan ketiga, yaitu LED PWM DAC. Nah, untuk percobaan ketiga ini pada saat saya melakukan praktikum, percobaan 3 ini hanya bisa menggunakan ESP32 saja dan tidak bisa digunakan untuk STM32 dikarenakan STM32 pada praktikum yang saya gunakan clone atau ada masalah pada clone-nya, itulah. Jadi pada percobaan ketiga ini hanya menggunakan ESP32. Oke, untuk programnya pada ESP32 percobaan ketiga ini, yang pertama ada sama library-nya input Arduino.h, lalu baris ketiga cons pin sama dengan 316, yaitu menetapkan GPIO 16 sebagai output daya LED. Lalu baris 678 adalah blok parameter konfigurasi fitur LEDC, yaitu hardware PWM khusus ESP32. Lalu pada baris 6 ada cons int frek sama dengan 5000, ini mana fungsi ini menetapkan frekuensi kerja PWM sebesar 5000 Hz. Lalu baris ke-7 cons int LED channel sama dengan 0, di mana fungsi ini memilih alokasi internal channel hardware PWM ke 0. Lalu baris ke-8 cons int resolution sama dengan 8 titik koma, itu fungsi dari baris program ini, yaitu menentukan resolusi 8 bit tentang kendali duty cycle bernilai 0 sampai 255. Lalu ada void setup, lalu ada LED setup buka kurung LED channel frekuensi resolution tutup kurung, di mana fungsi ini penting untuk menata konfigurasi generator sinyal PWM internal ESP32-nya. Lalu ada LED action pin LED channel, itu fungsinya penting untuk menghubungkan atau mengarahkan output channel PWM 0 ke kaki fisik GPIO 16. Lalu ada void loop, lalu ada for buka kurung int duty cycle sama dengan 0 titik koma duty cycle kurang dari 255 duty cycle plus, yang dimana fungsi ini sebagai proses transisi LED dari kondisi mati total menuju terang maksimal. Lalu ada LED bright LED channel duty cycle titik koma sebagai mengubah lebar
pulsa aktif duty cycle secara real time, lalu delay 10 sebagai jeda interaktif transisi, lalu ada proses transisi LED dari kondisi terang maksimal meredup ke mati total pada program for INT duty cycle sama dengan 255 titik koma duty cycle kurang dari sama dengan 0 titik koma duty cycle min. Lalu ada LED see right buka kurung LED channel koma duty cycle tutup kurung titik koma berfungsi sebagai menurunkan level keaktifan pulsa high sinyal kota. Lalu ada delay 10 sebagai efek jeda interaktif. Oke, ini pada mainnya programnya. Lalu ke platform I/O nya sama pada baris pertama DNV.2 ESP32dev, lalu platformnya ESP Resif 32, boardnya ESP32dev, frameworknya menggunakan Arduino, monitor speednya 15200, lalu ada libdev ini. Nah, mungkin untuk program percobaan ketiga menggunakan ESP32 cukup sekian. Selanjutnya video simulasi saat menggunakan hardware langsung ke ESP32 nya. Untuk percobaan ketiga simulasi PWM-DAC menggunakan ESP32, untuk programnya bisa dilihat seperti itu, menggunakan library Arduino.a, setnya di pin 18, kemudian PWM frekuensinya di 5000, PWM resolusinya 8. Nah, kemudian langsung aja kita build. Setelah dibuat, tunggu dulu sampai muncul tulisan sukses seperti itu. Kemudian jangan lupa dicolokkan USB nya untuk mengirim program ke ESP nya. Nah, untuk percobaan ketiga ini rangkaian seperti ini menggunakan LED dan resistor sama. Untuk pin-pinnya bisa dilihat. Setelah itu masuk ke program lagi, kita upload. Nah, setelah upload kita tunggu sampai muncul sukses tulisan hijau, kita tunggu. Nah, setelah sukses maka nanti hasilnya seperti itu. Kita masuk ke serial monitor agar bisa dilihat nilainya. Nah, seperti itu. Untuk hasilnya ini sama seperti percobaan pertama, tetapi pada percobaan ketiga ini lebih halus ya teman-teman, atau lebih lama untuk di tegangan tingginya. Kalau untuk percobaan pertama kan tegangan tinggi langsung turun. Nah, di sini lebih agak halus aja. Oke, seperti itu untuk percobaan ketiga kali ini. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat, mulai dari penjelasan materi, penjelasan program pada masing-masing percobaan, mulai dari percobaan 1, 2, 3, kemudian video simulasi menggunakan hardware langsung. Nah, bila ada salah kata atau penjelasan materi saya kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.